Salam olahraga Asia. Nampaknya PSSI harus mempertimbangkan kembali keikutsertaan Indonesia di turnamen level Asia Tenggara khusus Piala AFF. Mengingat Indonesia kerap dirugikan oleh wasit dan aturan main, ditambah permainan keras lawan yang cukup membahayakan khususnya dari para pemain Vietnam dan Thailand, namun tidak diberikan sanksi kartu merah. Contoh yang terkini saat final Piala AFF U23 2023 di Thailand antara Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam. Pemain Vietnam Nguyen Hong Puch nyata dengan sengaja menyikut bek Indonesia Haikal Al-Hafiz. Momen itu terjadi di pinggir lapangan saat duel perebutan bola. Terlihat bahwa sebenarnya Nguyen jelas bisa mendapatkan bola terlebih dahulu dan tidak ada yang membahayakan Nguyen. Tapi setelah Nguyen mendapatkan bola, dia melakukan gerakan yang tidak sportif, yakni melompat sambil mengayunkan lengannya dengan keras, menyikut bagian kepala Haikal hingga sedikit terkena sikutannya. Lalu Haikal terlihat memegang kepalanya. Kejadian tersebut bukan hanya dipertanyakan oleh insan sepak bola tanah air, namun juga oleh Malaysia yang mempertanyakan mengapa Nguyen tidak mendapatkan kartu merah. Bahkan media Amerika Serikat Reuters pun ikut menyoroti ulah tak terpuji dari pemain Vietnam. Itu sebabnya mengapa hingga Sinteyong marah-marah dan pada akhirnya terkena kartu kuning. Hal ini sudah berulang kali saya bahas, bahkan sudah saya wanti-wanti jauh hari sebelumnya lewat video di kanal YouTube ini. Tahun sebelumnya insan sepak bola pun banyak yang mendesak agar pindah saja federasi. Yang itu ternyata mendapat sambutan baik dari federasi Asia lainnya. Jadi mengapa tidak untuk dicoba? Lagi pula, Piala AFF itu tidak masuk agenda FIFA, sehingga menang kalah tidak berpengaruh pada poin untuk ranking FIFA. Selain negatifnya, pihak klub merasa tidak punya kewajiban melepas para pemain yang dipanggil untuk timnas. Dampaknya terlihat seperti timnas U23 yang tampil apa adanya atau tidak diperkuat 75% pemain pilihan Sinteyong yang saat mengikuti Piala AFF U23 2023 di Thailand serba apa adanya. Jadi, ini murni bukan hendak menyoal kekalahan timnas. Karena kalah atau menang itu biasa dalam pertandingan. Bahkan bisa masuk final saja itu sudah luar biasa bila mengingat yang tersisa di final hanya 16 pemain. Dan bukan dari pemain terbaik pula. Belum lagi persiapan timnas yang sangat mepet, yakni hanya 3 hari. Hebatnya lagi, di semifinal timnas Indonesia yang sama sekali tidak diunggulkan justru menang telak 3-1 atas Thailand yang turun secara full tim sekaligus diuntungkan sebagai tuan rumah. Di final pun timnas sesungguhnya bermain cukup baik dan banyak memiliki beberapa peluang. Sayangnya gagal menjadi gol. Lalu kita pun tidak bisa menyalahkan Hernando Ari yang gagal mencetak gol ke-6 saat adu penalti. Sebab selain saat itu Hernando yang dianggap paling siap dan paling percaya diri, juga dalam tendangan penalti itu kadang untung-untungan. Pemain kelas dunia saja pernah gagal dalam menendang penalti. Sebut saja Cristiano Ronaldo. Hernando pun kemudian dengan jiwa besar meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Jangan lupa juga
bahwa sepanjang kejuaraan tersebut Hernando tampil cukup cemerlang, termasuk menahan satu tendangan penalti setelah Alvendra Dewangga melanggar Nguyen Minh Quang di kotak penalti pada menit ke-32. Lalu Nguyen maju sebagai algojo, tembakannya ke kanan gawang dan mampu ditepis kiper masa depan Indonesia, Hernando Ari. Sampai ketemu lagi di kualifikasi Piala Asia U23 di Solo awal September mendatang. Saya Wawistono, salam olahraga.